Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana pada sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Udah komplit belum ini kelasnya? Udah semua belum? Kelas TI. Kita mulai yuk. Baik, Pak. Kalau dari TTS adminnya siapa ya? Ada nggak yang dari itu? Yang ITTS nih adminnya? Nurul atau siapa adminnya? Biasanya siapa? Halo? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai semua? Kemarin siapa yang saya suruh presentasi? Ayo, masih ingat nggak? Oke, coba sekilas sambil rekan-rekan mempersiapkan diri. Jadi kita menginjak ke aktualisasi Pancasila ya. Jadi keharusan moral ya untuk mengaktualisasi Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia itu mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggara negara dan semua sikap dan tingkah laku dari seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi baik dalam bermasyarakat, bernegara, harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi hakikat Pancasila ini bersifat abstrak, pernah saya sampaikan, universal, ya universal, tetap dan tidak berubah. Hal tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma ya, kenegaraan maupun norma-norma moral ya, yang harus dilaksanakan dan diaktualisasi oleh setiap warga negara Indonesia. Jadi di dalam masalah ya terkait dengan aktualisasi Pancasila pernah saya sampaikan kita semua sampai pada masalah pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila baik ya dalam kaitannya dengan sikap moral dan tingkah laku semua warga negara Indonesia. Oleh karena itu permasalahan pokok dalam aktualisasi Pancasila adalah sebagai wujud aktualisasi, yakni bagaimana nilai-nilai Pancasila yang
mana untuk yang universal tersebut ya dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas ya dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggara negara. Nah, selain itu aktualisasi Pancasila diperlukan juga suatu kondisi ya yang dapat menunjang terlaksananya Pancasila sebagai baik kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara maupun wujud realisasi Pancasila. Maka perlu kita sadarin semua bahwa setiap warga negara Indonesia itu ya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki sifat kodrat. Ya, kodrat manusia, bahwa setiap manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ini yang perlu kita ingat. Bahwa setiap manusia itu selaku makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, kesepakatan kita sebagai suatu bangsa, kesepakatan yang mana untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila ini di dalam setiap aspek penyelenggara negara dan setiap-tiap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya, dengan kata lain, ya, bagi bangsa Indonesia mengaktualisasi Pancasila adalah merupakan suatu keharusan. Tuh. Jadi kata kuncinya ya sebagai warga, sebagai bangsa Indonesia mengaktualisasikan Pancasila adalah atau merupakan suatu keharusan. Nah, selain itu di dalam aktualisasi Pancasila ini juga berdasarkan pada dorongan lahir dan dorongan batin. Antara lain bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara, ya, untuk mendirikan bangsa, yaitu negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat, maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia dan melanjutkan ya, dalam suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang berdasarkan ideologi Pancasila. Kira-kira seperti itu. Jadi perjuangan kemerdekaan pas pertama kali dikumandangkan ini dijiwai dengan hasrat ya paling dalam, hasrat hati nurani ya bahwa untuk mendirikan suatu negara Indonesia itu harus berdasarkan Pancasila dan perjuangan ini pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaannya ya. Jadi udah ketahuan dari situ ya, udah ketahuan. Nah, orang kalau merdeka maka dapat melanjutkan ya suatu negara yang bersatu, berdaulat, ya, adil dan makmur berdasarkan ideologi Pancasila. Ya. Nah, Pancasila adalah sebagai landasan ideal, ya. Sekali lagi sebagai landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Jadi dengan adanya rasa cinta kepada tanah air tersebut, ini melawan penjajah ini sudah muncul nih jentik-jentik Pancasila di sana. Ya. Selain Pancasila juga merupakan azas kerohanian negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan nasional
maupun internasional. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Nah, hal inilah yang mengartikan, mewajibkan kepada penyelenggara negara, ya, pemimpin pemerintah, ya, dan pemimpin rakyat untuk memiliki semacam apa ya, dinamis, ya, guna memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana cita-cita hukum yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berintikan azas kerohanian Pancasila. Nah, jadi bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan pada rasa, karsa, dan karya atas nilai-nilai Pancasila. Jadi ciptaan-ciptaan, ya, mendasarkan ciptaannya, ya, cinta, ya, cipta, kan gitu ya, cipta, rasa, karsa, karya, ya, atas nilai-nilai Pancasila. Bisa dimengerti ya, yang namanya cipta, rasa, karya atas nilai-nilai Pancasila itu setiap karya-karyanya, setiap kebudayaan, setiap ucapan-ucapan, tingkah laku, karya itu kan pekerjaan, tingkah laku, perbuatan atas nilai-nilai Pancasila. Jika nilai Pancasila ini telah dihayatin dengan betul-betul, ya tidak ada orang ada jahat, tidak ada orang saling membuli, ya, saling merundung, dan seterusnya. Karena satu sama lain ini akan merasakan, akan menghayati, akan mengaktualisasikan Pancasila kepada dirinya dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga oleh para pemimpinnya. Jadi pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia itu belum cukup. Oleh karena itu, yang terpenting bagi kita adalah mengetahui kemudian merasakan, meresapkan, menghayati, ya, dan akhirnya mengaktualisasi. Jadi orang pinter apapun, pengetahuannya tinggi dan seterusnya itu belum cukup. Wajib di sini adalah menghayati, ya, melaksanakan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Kira-kira seperti itu. Ini sudah ada di bukunya. Kailan nanti buka aja di halaman 240. Maaf, saya minum dulu ya. Oke. Kemudian aktualisasi Pancasila itu subjektif, ya. Aktualisasi Pancasila yang subjektif. Yang dimaksud, ya, dengan aktualisasi Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi, perseorangan, atau setiap negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang. Ya. Jadi saya ulang di dalam buku ini, yang dimaksud dengan aktualisasi, ya, Pancasila yang subjektif
adalah pelaksanaan ya, dalam pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Jadi semuanya. Jadi aktualisasi Pancasila subjektif ini justru sangat penting karena realisasi ya yang subjektif merupakan persyaratan ya bagi aktualisasi Pancasila yang objektif. Itu menurut bukunya Noto Nagoro 1975. Dengan demikian, ya, pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, ya, serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila, ya, merasakan Pancasila dalam pengertian ilmiah. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini mewujudkan suatu bentuk kehidupan. Ya, jadi di mana kesadaran ini wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib ya untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum ya, namun terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Nah, dalam pengertian ilmiah ya, fenomena konkret ya yang ada pada seseorang yang berkaitan ya dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam merealisasikan Pancasila serta subjektif disebut moral Pancasila. Maka aktualisasi Pancasila yang bersifat subjektif ya berkaitan dengan kondisi ya objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral. Makanya sering orang bilang, wah kita harus melakukan moral, tidak punya moral Pancasila kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu atau merugikan orang lain. Kira-kira seperti itu sebagai pengantar. Ahmad Fauzi ada nggak ini? Halo. Ahmad Junaidi di mana nih TI? Iya, Pak. Di depan laptop atau masih kerja? Udah di depan laptop. Oke. Depan laptop ya. Pendidikan Pancasila kewarganegaraan, penerapan kalangan masyarakat melaksanakan kebijakan pemerintah bidang pendidikan di era COVID. Nah, coba jelasin. Makalahnya. Ini bagus nih. Ini bagus sekali makalahnya, judulnya ini kekinian. Artinya yang bersentuhan dengan apa namanya itu COVID. Saya baca loh makalahnya satu persatu, punya teman-teman ini dikirain ngirimin makalah nggak saya baca gitu. Saya cetak, saya baca gitu. Yang bagus-bagus saya suruh nampilin, saya suruh presentasi. Silakan Mas Ahmad Junaidi dari TI. Izin share screen, Pak. Oke. Nomor 0016, bagus. Ini ada COVID-nya nih. Jadi ini terkinian. Tolong disimak, nanti ini mungkin rekan-rekan membuat makalah itu up to date. Nah, itu bagus. Oke. Oke, saya mulai ya, Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi dari Prodi Teknologi Informasi ingin menampilkan makalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan di era pandemi COVID-19. Ini kata pengantarnya, lanjut aja. Ada apa aja sih yang dibahas? Yang pertama itu tetap pasti kita membahas tentang nilai-nilai karakter bangsa. Terus yang poin kedua membahas tentang merebaknya wabah COVID-19. Yang poin ketiga penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Yang keempat tentunya kesehatan mental dan intelektual mahasiswa. Lanjut saja. Nah, nilai-nilai yang dimiliki dalam setiap karakter bangsa yaitu nilai yang pertama religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua jujur. Yang ketiga toleransi, keempat disiplin, kelima kerja keras, keenam kreatif, ketujuh mandiri, kedelapan demokratis, kesembilan rasa ingin tahu, 10 semangat kebangsaan. Lanjut. Poin kedua, merebaknya wabah COVID-19. Merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia mendorong pemerintah menerbitkan banyak kebijakan baru terkait berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang pendidikan, yaitu melalui penetapan kebijakan LFH, yaitu Learning from Home, bagi pelajar atau bagi pekerja WFH, Working from Home, untuk semua jenjang pendidikan. Permasalahan yang muncul adalah adanya tuntutan perubahan perilaku peserta didik dari metode pembelajaran tradisional kepada pola pembelajaran mandiri. Saat ini, pendidikan sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai negara termasuk Indonesia. Semenjak merebaknya wabah COVID-19 di hampir seluruh negara di dunia, sekolah dan universitas, berdasarkan laporan ABC News pada tanggal 7 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi di lebih dari puluhan negara karena wabah COVID-19. Berdasarkan laporan Viva News pada tanggal 17 Maret 2020, pemerintah provinsi di seluruh wilayah Indonesia sepakat menutup sekolah maupun universitas mulai tanggal 16 Maret 2020. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia berpikir keras untuk mencari solusi agar pendidikan di Indonesia tidak terhambat karena adanya pandemi ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang menjadi landasan atau pandangan dalam bertindak. Oleh karena itu, meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, nilai-nilai Pancasila harus tetap ditegakkan terutama dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang salah satunya adalah LFH. Nilai-nilai tersebut harus ditegakkan dan dilaksanakan yang salah satunya oleh mahasiswa karena mahasiswa mempunyai peran dan fungsi dalam suatu kemajuan negara. Poin 3. Penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidupnya dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Pengamalan seluruh sila dari Pancasila juga tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Rumusan Pancasila memberikan nilai yang mendasar terkait konsep Tuhan, alam, dan manusia secara utuh. Pada masa pandemi ini, nilai-nilai Pancasila perlu lebih direnungkan lagi terutama oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengarahkan bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang beragama. Hal ini perlu tercermin dalam semua tindakan nyata, termasuk dalam menyikapi pandemi ini.
Tindakan mahasiswa perlu dilandasi kecerdasan spiritual dan ekologis. Terlebih lagi mahasiswa diharapkan harus dapat menyikapi berbagai tantangan dengan bijak sesuai aturan dan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat berhak mendapat perlindungan dan bantuan secara adil dari pemerintah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada setiap kegiatan masyarakat dibutuhkan rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong, apalagi di masa pandemi ini. Saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi sesama masyarakat bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi dalam upaya penanganan pandemi ini tidak hanya pemerintah saja, namun perlu adanya peran dari masyarakat yang menjadi unsur penting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, sifat saling tolong-menolong, dan menghargai sesama untuk kepentingan bersama dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya poin keempat, yaitu kesehatan mental dan intelektual mahasiswa. Tentu dengan adanya pandemi COVID ini pasti berpengaruh kepada kesehatan mental dan intelektual mahasiswa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental mahasiswa sangat rawan terganggu dalam keadaan pandemi seperti ini karena mahasiswa yang seharusnya bisa mengembangkan minat dan bakat dengan melakukan interaksi sosial malah harus menjalankan pembelajaran dan kegiatan organisasi secara daring. Kesehatan secara intelektual, yaitu melihat bagaimana seseorang berpikir dilihat dari wawasan, pemahaman, alasan, logika, dan pertimbangannya. Kesehatan intelektual mencakup pemikiran yang lebih luas dan mencakup banyak hal, seperti besarnya atau luasnya daya kreasi, kemampuan untuk mau berkembang, kemampuan untuk cepat mengambil keputusan, tidak cepat berputus asa dalam melakukan suatu pekerjaan, bertahan melakukan sesuatu yang sulit sampai dapat memecahkan masalah, bisa memecahkan masalah secara sistematis. Jika ada masalah, maka dia akan menghadapi masalah dengan penuh percaya diri dan tidak lari dari masalah. Penutup kesimpulan. Adanya kebijakan LFH atau learning from home juga ternyata dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mental dan intelektual mahasiswa. Permasalahan kesehatan mental yang sering dialami oleh mahasiswa adalah stres yang dapat menurunkan motivasi belajar sehingga tidak dapat mengikuti proses pembelajaran daring secara baik dan benar. Pembelajaran online juga dapat mengakibatkan kurangnya interaksi serta komunikasi secara langsung antar mahasiswa maupun antara dengan dosen, sehingga rentan terjadinya miskomunikasi. Berkenaan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, kondisi di atas terkait dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Interaksi sosial secara langsung dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan semakin meningkat, karena dengan interaksi langsung rasa kekeluargaan, kebersamaan, serta gotong royong di antara mahasiswa dapat lebih terjalin. Mahasiswa diharapkan dalam keadaan pandemi seperti ini tidak menjadi pribadi yang individual dan rasa nasionalismenya tetap ada di dalam diri mahasiswa. Saran, kebijakan LFH perlu untuk dipertimbangkan kembali karena tidak semua mahasiswa mampu dari segi ekonomi, yakni membeli kebutuhan seperti kuota atau pulsa dan mempunyai handphone. Selain itu, perlu adanya penyediaan modul secara e-book untuk membantu mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Sudah, Pak. Oke. Ya, tutup aja dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Ahmad Junaidi. Tinggal di mana, Mas? Sekarang merantau di Garut. Wih, jauh amat di Garut. Asli sih masih Jawa Tengah, Purbalingga. Nah, Garut itu banyak dodol di sana. Iya, khasnya dodol. Dodol sama domba. Iya, domba Garut. Domba Garut. Nggak boleh disembelih itu domba Garut. Iya, punya KTP.
KTP apa kartu tanda penduduk atau kartu tanda domba? Iya, emang kartu tanda domba itu emang ada KTP-nya sendiri, itu yang jadi ciri khas domba Kartu ini. tanda domba. Kartu tanda. KTD. Boleh juga itu diteliti itu. Kenapa harus ada KTP-nya, harus ada kartu tanda domba itu rekan-rekan. Baru tahu saya. Domba ada kartu tanda domba. Siapa yang keluarin itu? Kurang tahu juga Pak, emang dengar di sini udah lama juga di sini. Apa dinas ini? Dinas Pertanian. Siapa yang Garut? Selain Mas Junaidi, Mas Ahmad, ada orang Garut nggak di sini? Ini pada online semua, tapi wajahnya nggak kelihatan semua. Ini tadi yang disinggung dengan COVID-19, kemudian pakai online. Ya. Setelah online, maka mengurangi rasa interaktif. Ya. Enak online atau enak offline, Mas Ahmad Junaidi? Kalau menurut saya pribadi enak offline sih Pak, apalagi saya dari jurusan Prodi TI, apalagi nanti ketika ketemu materi kuliah jaringan komputer pasti butuh praktek-praktek. Ya mungkin memang secara online bisa, tapi lebih enak menggunakan perangkatnya langsung seperti mikrotik.